Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, di video ini gue akan bahas teori catur Ruy Lopez atau Spanyol. Semoga video ini bermanfaat. Kalian nonton terus sampai habis. Jangan lupa disupport dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa gabung ke RL Chess Academy buat kalian yang pengen jago main catur, karena gue akan langsung latih kalian. Kalau kalian cuma pengen nonton video gue ngajar, kalian bisa gabung di YouTube langganan. Tinggal klik langganan dan nikmatin video eksklusif dari RL Chess. Pertama, kita akan bahas sejarah singkat dari Ruy Lopez atau Spanish Opening ini, atau pembukaan Spanyol. Ya, kalau dalam dunia catur disebut dengan pembukaan ya, atau biasanya teori. Ruy Lopez de Segura adalah seorang pastor berkebangsaan Spanyol nih, yang hidup di abad ke-16. Dia salah satu orang pertama yang menulis buku teori catur. Judulnya dalam bahasa Spanyol ya, mohon maaf kalau salah. Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Ajedrez, tahun 1561. Dalam bukunya, dia memperkenalkan sistem pembukaan yang sekarang kita kenal sebagai Ruy Lopez atau Spanish Opening. Buat teman-teman yang belum tahu nih, salah satu pembukaan tertua dan paling teruji sepanjang sejarah catur adalah Ruy Lopez ini. Dari dulu sampai sekarang, pembukaan ini terus dimainkan di level tertinggi. Dari mulai Bobby Fischer, Garry Kasparov, Magnus Carlsen, sampai Praggnanandhaa Ramesbabu. Poin kedua, gue akan bahas karakter dan ide dasar dari Ruy Lopez Opening. Urutan langkah utamanya dimulai dengan langkah E4, E5, kuda F3, kuda ke petak C6, kemudian bishop ke petak B5. Nah, ini adalah pattern posisi dari pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Jadi, next time kalau teman-teman bermain, posisi kayak gini dikenal dengan Ruy Lopez atau Spanyol. Kalau gajahnya di sini beda lagi, itu Italian game atau Giocho Piano. Di sini, putih langsung memberikan tekanan kepada kuda hitam di petak C6 yang menopang pion E5. Ini kan kuda hitam menopang pion E5 ya. Jadi tujuan utamanya udah jelas banget. Intinya gini teman-teman, Ruy Lopez itu bukan soal serangan cepat, tapi soal posisi dan tekanan jangka panjang. Jadi kalau kita mau ngarepin main brutal dalam Ruy Lopez, kayaknya jarang terjadi ya, walaupun itu bisa-bisa aja terjadi. Nah, langsung aja deh, apa sih yang putih mau? Pertama, mengontrol center dengan elegan. Petak pusat nih, buat kalian yang belum tahu petak pusat itu mana? E4, D4, D5, dan E5. Siapa yang menguasai 4 petak pusat ini dianggap menguasai jalannya permainan. Kalau ibarat dalam dunia sepak bola ini, control ball position lah teman-teman. Yang kedua, setelah mengontrol center dengan elegan, adalah mengembangkan perwira dengan cepat. Nggak cuma perwira aja, tapi bidak juga dengan cepat. Di sini kita bisa lihat ya, kenapa Ruy Lopez disukai oleh semua level. Setelah kuda F3, bishop keluar bisa langsung mengamankan raja. Kemudian yang ketiga, menyimpan tekanan posisi yang sulit dibalas. Artinya, Ruy Lopez ini enak banget kalau lu suka bermain posisi yang pengen menekan terus. Jadi, Ruy Lopez itu kayak main sabar tapi tajam. Lu nggak langsung ngamuk dari awal, tapi lu bikin posisi lawan pelan-pelan nggak nyaman, dan akhirnya menyerah. Poin ketiga, tadi kita udah bahas sejarah singkat, karakter dan ide dasarnya. Poin ketiganya adalah kekuatan Ruy Lopez. Ya, lu harus tahu dong, ketika lu mainin sebuah teori sebagai senjata lu untuk menang dalam permainan catur, apa sih kekuatan Ruy Lopez? Ada 4 poin yang gua harus kasih tahu ke kalian. Pertama, kontrol posisi jangka panjang. Jadi memberi ruang manuver besar untuk kuda dan gajah putih. Kedua, fleksibel, bisa diarahkan ke serangan ke raja lawan atau endgame strategis. Ketiga, teori kaya banget. Jadi teori Ruy Lopez ini banyak cabangnya teman-teman. Variasinya tuh banyak, kayak close, open, Berlin, Morphy defense, dan
Ini semua bisa disesuaikan dengan gaya lu. Poin yang terakhir, kekuatan dari Ruy Lopez itu udah terbukti guys. Dan ini penting banget ya. Kalau lu mainin sebuah teori, lu harus tahu ini teorinya meta nggak sih? Ya ini terbukti di level dunia, dipakai di World Championship berkali-kali. Poin yang ketiga, ada kelemahan dari Ruy Lopez. Ada nggak? Ada. Banyak teori. Jadi tadi gue udah jelasin, lo harus siap hafal garis panjang dan ide posisi. Kedua, bisa dibalik arah. Kalau lo salah langkah, posisi putih bisa malah jadi sempit, terutama di Berlin defense. Terakhir, butuh kesabaran. Ini bukan pembukaan yang langsung bikin serangan cepat. Cocok buat pemain yang suka build up posisi dulu. Nah, berarti Ruy Lopez tuh cocok untuk pemain seperti apa ya? Ruy Lopez cocok buat pemain strategis dan posisional. Pemain yang suka mengontrol permainan pelan-pelan, bukan langsung menyerang. Yang terakhir, buat lo yang mau belajar fundamental posisi klasik, Ruy Lopez adalah guru terbaik nih. Kalau gaya lu lebih taktis dan cepat, mungkin lu bakal lebih cocok sama Italian Game atau Scott Game. Tapi kalau lu pengen main kayak Grandmaster klasik, Ruy Lopez adalah jalan yang tepat. Terus pemain dunia yang terkenal dengan Ruy Lopez ada nggak? Ini poin ke-6 ya. Beberapa legenda yang master banget main Ruy Lopez, yang gue tahu adalah Bobby Fischer. Sering pakai Ruy Lopez dalam banyak kemenangannya. Anatoly Karpov, Magnus Carlsen. Kalau Anatoly Karpov nih gaya posisionalnya cocok banget sama pembukaan ini. Kalau Magnus Carlsen, gaya modern dari Ruy Lopez dibikin lebih fleksibel. Dari posisi tenang bisa tiba-tiba jadi taktis. Dan Fabiano Caruana dan Viswanathan Anand sama-sama pakai sebagai senjata utama di kejuaraan dunia. Nah, Ruy Lopez bukan cuma pembukaan klasik ya, tapi fondasi dari cara berpikir posisional dalam catur modern. Kalau lu bisa ngerti ide-ide Ruy Lopez, lu bisa ngerti struktur catur klasik secara keseluruhan. Nah, sekarang coba kita bahas beberapa langkah yang paling populer ya. Contoh, jawaban dari gajah B5 yang populer adalah A6. Kemudian yang kedua adalah Berlin Defense, kuda F6. Atau yang ketiga D6. Ya, D6 atau berikutnya gajah C5. Kita coba bahas yang A6 dulu. Apabila A6, putih biasanya akan bishop ke petak A4. Kemudian hitam melanjutkan dengan kuda ke petak F6. Putih kemudian melanjutkan dengan jalan rokade, memberikan pion pada petak E4. Ini jebakan ya untuk hitam, tapi langkah terbaiknya bishop ke petak E7. Apa sih yang akan terjadi kalau kuda makan E4? Maka yang terjadi putih akan jalan D4 dengan tujuan counter petak E5. Kalau hitam di sini mainin langkah pion makan D4, maka putih akan lanjutkan dengan benteng E1. Pin. Kalau dia di sini hitam mainin langkah D5, kuda makan D4. Ada tekanan dari bishop A4 ini. Bishop D7 memang memberikan aman, tapi itu hanya sementara. Karena berikutnya putih akan lanjutin dengan piling up langkah F3. Yes, benteng sudah memberikan pin pada raja, F3 akan mendapatkan kuda. Itulah jebakannya. Itulah kenapa Grandmaster mainnya gajah E7, gak pernah terpancing. Kemudian putih yang populer benteng E1, hitam kemudian B5, putih bishop B3, dan hitam kemudian melanjutkan dengan rokade. Nah, putih berikutnya kalau di zaman sekarang ya, biasanya yang terkenal A4. Ini dikenal dengan anti-Marshall variation. Ya, jadi nggak mau ada tekanan dari sayap menteri. Jadi putih yang menekan nih lewat sayap menteri. Kalau zaman dulu, kebanyakan langkahnya adalah C3 buat ngamanin bishop ini. Jadi kemudian hitam mainin langkah D6 untuk bishop ke petak G4 dan mencegah putih D4 ya. Putih harus jalan H3 dan kemudian hitam melanjutkan dengan gajah ke petak B7 ya. Kayak gini. Putih D4, kemudian hitam mainin langkah benteng E8. Ini juga sering terjadi nih kalau misalkan
kalau mau cari remis ya, bisa bolak-balik kayak gini. Kuda G5, benteng F8, kuda F3, balik lagi benteng E8, kuda G5. Nah, kalau rekomendasi saya, kalau pengen gaya modern, lebih bagus mainin langkah A4 ya. Nih. Apabila hitam di sini B4, maka kalian bisa mainin langkah A5. Jadi mengunci kuda supaya nggak ke sini, dan gajah kita terus menekan pada diagonal ini. Apabila hitam di sini mainin langkah D6 untuk gajah hidup, putih bisa mainin langkah H3 terlebih dahulu atau biarkan saja dengan D3. Contoh dia bishop G4, kita lanjutin dengan C3, mencegah kuda D4. Apabila hitam benteng ke petak B8, lanjutkan dengan kuda B ke petak D2. Nah, kemudian biasanya bisa terlakukan manuver kuda F1, kuda G3, H3 ya, mengancam bishopnya putih, dan loncat ke petak F5. Nah, kalau kita main pakai variasi klasik seperti tadi tuh, setelah rokade kita C3 dulu. Hitam kemudian di sini mainin langkah D6 atau kuda 5 ya. Kuda 5 menarik di sini karena kalau dimakan kuda E5 makan, kemudian dimakan gajah B7 gini ya. Apabila D3, D5. Jadi ini agak, ya putih unggul pion, tapi hitam punya sepasang gajah dan memiliki inisiatif dalam serangan. Jadi biasanya mundur ya. Kemudian biasanya D5 ini juga bakal jadi menarik ya. Nah, cuma lebih banyak orang mainin langkah D6 lah ya. C3, D6, H3, kemudian kuda 5 gini, bishop C2 dan C5. Kemudian putih D4, hitam queen C7. Nah, putih biasanya D5 kayak gini, hitam kuda C4. Putih B3, hitam kuda B6. Pelan-pelan nih, nanti putih kadang idenya pelan-pelan. Kuda BD2, kuda ke petak F1, bahkan kuda H2, nanti ditukar pada petak G4. Nah, yang populer berikutnya pada langkah awal, kalau kalian pegang buah hitam, ingin merespon dengan solid, yang terkenal adalah Berlin Defense. Jadi ini sering digunakan oleh Grandmaster untuk bermain ya, tapi juga sering remis cepat. Berlin Defense ini menyajikan atau memberikan tawaran kepada kita untuk bermain dengan solid. Kuda F6 biasanya putih akan rokade, kemudian kuda makan pion E4, kemudian benteng E1, kuda D6. Nah, kemudian putih biasanya kuda makan E5. Dikasih bishopnya, tapi ada bahaya. Kuda makan kuda, terjadi discover check, menteri hilang. Biasanya hitam gajah 7, putih gajah ke petak F1 mengamankan bishop. Kenapa nggak ke sini lagi? Gajahnya lebih bagus ke sini. Kemudian terjadi pertukaran kuda, makan lagi, dan kemudian dilanjutkan dengan rokade. D4, bishop ke petak F6. Kemudian benteng E1 langsung disimplifikasi benteng E8. Ya, C3 ya untuk menopang pion D4, kemudian hitam tukar, kemudian ditukar lagi, dan kemudian dilanjutkan dengan kuda ke petak E8. Buat apa? Jalan D5 biar gajahnya hidup. Jadi putih bishop F4, D5. Kemudian bishop D3, hitam bisa jalan G6. Kuda D2, kudanya keluar lewat sini. Nah, ini adalah langkah yang masuk dalam middle game ya, dalam pembukaan Ruy Lopez. Oh iya, mungkin teman-teman juga penasaran ya, pada saat kita di awal gajah B5, A6, kenapa nggak dimakan ya kudanya? Ini nggak akan berhasil ya, karena hitam akan makan. Apabila makan pion petak E5, maka jawabannya queen ke petak D4. Kuda F3, makan, queen ke petak E2, ditukar seperti ini. Akan memberikan keunggulan buat hitam. Kenapa? Punya sepasang gajah. Jadi jangan lakukan itu. Nah, kalau mau, ketika gajah C6 kemudian dimakan lagi dengan pion D, maka putih biasanya teorinya akan bermain dengan langkah rokade. Kemudian hitam bishop ke petak G4, putih H3. Nih hati-hati ya, hitam bisa bermain dengan H5. Pernah nonton Deddy Corbuzier main sulap lawan Grandmaster Utut Tadianto? Ini posisinya nih. Kalau dimakan, makan lagi, kuda ke petak H2, ada queen ke petak H4. Dimakan sini. Nah, jadi nggak dimakan dong. Nggak dong. Setelah H5, putih biasanya akan mainin langkah
D3. Kemudian hitam ganggu lagi dengan Queen F6. Putih kemudian kuda B ke petak D2. Hitam kuda ke petak E7. Putih lanjutin dengan benteng E1. Kuda G6 mau ke sini, counter lagi. Putih jalan D4. Kayak gini. Kalau dia kuda F4 makan, Queen ke petak G6, ini ngeri banget ya. Putih kuda H4 kayak gini. Kalau dimakan, makan lagi. Jadi seimbang. Makan lagi. Jadi seimbang. Kalau misalkan dia di sini Queen ke petak G5, putih kuda DF3 jadi unggul. Gajahnya jatuh. Sorry, kudanya jatuh. Gimana menurut teman-teman? Tertarik untuk main ini? Tertarik untuk mainin pembukaan Ruy Lopez? Coba nonton konten-konten eksklusif dari RL Chess. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Coba kita bahas video apalagi, teori apalagi guys.